Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terakhir pembawa risalah kebenaran yang kita tunggu syafaatnya kelak pada hari kiamat. Sahabat bahasa Arab itu mudah. Berjumpa lagi dengan kami di Bahasa Arab itu mudah, dan kali ini kita masih belajar tentang an-nahwul wadih, tentang nahwul wadih. Jadi ini adalah di antara grammarnya ya. Kenapa saya katakan di antara, sahabat? Karena masih ada grammar yang lain ya. Grammar itu grammar bahasa Arab ya, sahabat ya. Ada nahwu, ada sorof gitu ya. Ada mantiq, ada balaghah, sahabat ya. Dan kita awali dari yang mudah dulu, dari nahwul wadih dulu, kemudian nanti bertahap ke langkah berikutnya, sahabat ya. Dan pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang an-nahwul wadih, dan kita ambil dari kitab an-nahwul wadih fi qawaidil lughatil arabiyyah. Dan kita sudah, alhamdulillah, sudah sampai di juz yang kedua dari kitab nahwul wadih fi qawaidil lughatil arabiyyah, karya Syekh Ali Al-Jarim dan Syekh Mustafa Amin. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama tentang anwa'ul bina, tentang macam-macam bina. Ya. Apa itu? Nah, sahabat bahasa Arab itu mudah, perlu saya sampaikan, di video yang lalu kita sudah membahas tentang al-mabni wal mu'rab, tentang mabni dan mu'rab, tentang kata yang tetap bentuknya, tidak mengalami perubahan, khususnya perubahan di akhir kata atau perubahan harokat di akhir kata, ya, tetap disebut mabni. Dan kata yang mu'rab. Mu'rab itu apa? Mu'rab itu yang berubah, sahabat, ya. Berubah di akhir katanya, berubah harokatnya, gitu sahabat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi-lagi belajar tentang anwa'ul bina, macam-macam bina ya, macam-macam yang mabni itu, macam-macam bina itu yang macam-macam tetap gitu ya, ketetapan gitu ya, dalam huruf atau di dalam harokat kata bahasa Arab itu apa saja macamnya, sahabat ya. Seperti biasa, sahabat bahasa Arab itu mudah, Syekh Mustafa Amin dan Syekh Ali Al-Jarim mengawali dengan contoh-contoh. Kam jawadan fil maidani, kam jawadan fil maidani, berapa banyak kuda di lapangan itu. Bikam ishtaroita atau bikam ishtaroita sa'ataka, berapa harga jam tanganmu. Kam ta'idu wala tafiya, kam ta'idu wala tafiya, berapa kali kamu berjanji tetapi tidak menepati. I'tadalal jawu, i'tadalal jawu, udara itu menjadi sejuk, tidak panas, tidak dingin. Hal i'tadalal jawu, apakah udara sejuk? Al jawu qad i'tadala, al jawu qad i'tadala, udara itu telah menjadi sejuk. Contoh berikutnya, sahabat bahasa Arab itu mudah. Qif haitsu anta, qif haitsu anta, berhentilah di tempatmu. Sir ila haitsu syi'ta, sir ila haitsu syi'ta, berjalanlah, pergilah sesukamu. Tuqimu haitsu yatibul hawa'u, tuqimu haitsu yatibul hawa'u, engkau tinggal di tempat yang berudara baik. Kana amsi syadidal harri, kana amsi syadidal harri, kemarin hari sangat panas. Zurtul ahrama amsi, zurtul ahrama amsi, aku mengunjungi piramida kemarin. Dhahabtu amsi ilal qal'ati, dhahabtu amsi ilal qal'ati, aku pergi ke benteng kemarin. Nah, sahabat bahasa Arab itu mudah. Kita telah mengetahui dari pembahasan yang lalu bahwa mabni, ya ini, sahabat bahasa Arab itu mudah, mabni adalah kata yang akhirnya tetap. Kata yang akhirnya tetap pada satu keadaan di seluruh susunan kalimat. Jadi contohnya adalah aina.
Ya. Kata aina. Aina ini ditaruh di depan atau ditaruh di tengah tidak mengalami perubahan. Tidak berubah menjadi ainu, tidak berubah menjadi aini. Ya. Min aina ji'ta, meskipun diawali dengan min tapi tetap saja aina. Ya. Tidak min aini, tidak sahabat. Ya. Ini contoh. Kemudian aina sa'atuka, dia berada di depan, tetap saja aina. Gitu ya sahabat ya. Nah, ini salah satu dari contoh mabni. Ya, di antara yang mabni atau yang tidak mengalami perubahan adalah huruf, kemudian fi'il madhi, kemudian fi'il amr. Ya. Huruf, fi'il madhi, fi'il amr ini tidak mengalami perubahan. Jadi posisinya akan tetap sahabat ya. Huruf, fi'il madhi, kemudian fi'il amr tidak mengalami perubahan. Jadi kata-kata yang terdiri atau kata-kata yang termasuk, kata-kata di dalam bahasa Arab yang termasuk mabni, diantaranya adalah kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhi, kemudian fi'il amr kata perintah, dan satu lagi yaitu huruf, gitu ya. Ini sama sekali tidak mengalami perubahan. Nah, dan pada pelajaran kali ini sahabat, kita ingin mengetahui keadaan-keadaan akhir dari kata mabni tersebut. Ya. Ini kata kam, i'tadala, kemudian haitsu, kemudian amsi. Ya. Ini mabni. Kenapa mabni? Karena kam itu adalah huruf, i'tadala termasuk fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, haitsu dan amsi juga termasuk ke dalam huruf atau harfun, gitu ya sahabat ya. Jadi mabni. Nah, karena akhir kata-kata tersebut tetap dalam suatu keadaan, tidak berubah sekalipun susunan kalimatnya, ya, tidak mengalami perubahan sekalipun, ini maksudnya, mohon maaf sahabat ya. Nah, maka disebut mabni. Kemudian kam, ya, adalah tetap dengan sukun, kam, ya. Oleh karena itu kam dikatakan mabni di atas sukun. Atau kalau kita nanti mempelajari i'rab, insyaallah kita akan pelan-pelan belajar tentang i'rab, sahabat bahasa Arab itu mudah. Kita akan tahu kam ini adalah harfun. Kemudian kita lanjutkan dengan harfun, keterangannya ya, i'rabnya. Harfun mabniyun 'alas sukun. Mabni 'alas sukun, terbentuk tetap di atas sukun. Gitu ya sahabat. Meskipun bikami, ini contohnya sahabat ya, meskipun mi-nya di sini berubah menjadi kasroh. Mengapa demikian? Karena untuk menyambungkan dengan ishtaroita. Jadi sebenarnya kasrohnya ini adalah milik kata sesudahnya ini sahabat, ishtaroita. Ya, karena i-nya dihilangkan di sini, hamzahnya dihilangkan di sini, maka harokatnya ikut dengan mi di sini sahabat. Sehingga kam yang seharusnya kam menjadi kami, gitu ya. Bikam ishtaroita, kan sebenarnya bikam ishtaroita sa'ataka, karena ini disambung maka menjadi bikam ishtaroita, gitu ya sahabat ya. Ini tetap saja posisinya di dalam i'rab sebagai mabniyun 'ala sukun, gitu ya sahabat ya. Nah, kemudian sahabat, akhir dari i'tadala adalah tetap dengan fathah. Oleh karena itu i'tadala dikatakan mabniyun 'alal fathi. I'tadala ini kalau di dalam i'rab nanti insyaallah kita pelajari juga sahabat ya. I'tadala adalah fi'lun madin mabniyun 'alal fathi, ya. Fi'lun madin, fi'il madhi mabniyun 'alal fathi. Mabni yang terbentuk tetap di atas fathah, gitu sahabat ya. Ini kita pelan-pelan sudah belajar tentang i'rab sahabat ya. Berikutnya sahabat, akhir kata haitsu adalah dengan dhammah. Haitsu itu akhirnya adalah dhammah. Qif haitsu anta. Ini haitsu tidak bisa berubah menjadi haitsi. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an min haitsu, gitu ya. Min haitsu, bukan min haitsi. Sir ila haitsu, bukan sir ila haitsi.
gitu ya sahabat ya. Sir ila haitsu, tetap berada, mabni di atas dhammah, harfun mabniyun ala dhammi, gitu ya sahabat ya. Nah, berikutnya sahabat, akhir kata amsi adalah kasroh ya. Kana amsi syadidal hawa, ini amsi. Kana amsi syadidal hawa, berada di tengah, tetap saja amsi. Zurtu ilal ahrami amsi, berada di akhir, tetap saja amsi ya. Nah, mabni alal kasri, mabniyun alal kasrati atau alal kasri, gitu ya sahabat ya. Jadi ini adalah contoh. Pada kesempatan kali ini kita belajar bahwa bentuk-bentuk mabni itu apa saja. Ternyata bentuk-bentuk mabni itu ada mabniyun ala sukun, ada mabniyun ala dhammi atau ala dhammati, mabniyun ala fathi atau ala fathati, kemudian mabniyun ala kasri atau mabniyun ala kasrati, gitu sahabat ya. Mabni di atas sukun, mabni di atas fathah, mabni di atas dhammah, dan mabni di atas kasroh ya. Dan sahabat, bahasa Arab itu mudah. Dari mana kita bisa tahu ya ketentuan yang pasti? Di antara kita bisa tahu dari mana ketentuan yang pasti adalah kita banyak-banyak belajar sahabat ya. Banyak-banyak belajar. Kenapa? Kenapa kok haitsu atau ya, kenapa kok haitsu, kemudian amsi gitu ya, atau apa saja kira-kira kata-kata di dalam bahasa Arab yang mabni alal fathi, yang mabni ala sukun, yang harus seperti itu sahabat ya. Nah, dari kita banyak belajar sahabat, dari kita banyak membaca sahabat ya. Nah, sahabat, bahasa Arab itu mudah. Kaidah-kaidahnya, kaidah tentang ahwalul bina ya, tentang keadaan bina di sini ya. Al-ahwal allati tulazimu awakhiral kalimatil mabniyati arba'un. Keadaan-keadaan yang menetapi, al-ahwal, keadaan-keadaan allati tulazimu, yang menetapi, awakhiral kalimat al-mabniyah, akhir kata-kata mabni, ada 4. Wahia as-sukun, sukun, wal fathu, fathah, wad dhammu, dhammah, wal kasru, kasrah, wa tusamma anwa'ul bina. Tusamma anwa'ul bina, dinamakan anwa'ul bina, macam-macam bina sahabat ya. Nah, kemudian al kalimatul lati yulazimu awakhiruha as-sukun awil fathi awil yulazimu awakhiruha as-sukunu awil fathu awil dhammu awil kasru, yuqalu innaha mabniyatun 'ala as-sukun awil fathi awil dhammi awil kasri. Kata-kata yang akhirnya tetap dengan keadaan sukun ya, fathah, dhammah atau kasrah, dinamakan mabni 'ala sukun. Mabni, terbentuk tetap di atas sukun, di atas fathah, di atas dhammah atau di atas kasrah. Insyaallah dari yang sedikit ini bisa difahami sahabat ya. Jika ada pertanyaan sahabat, pertanyaan dari sahabat tentang materi ini atau tentang bahasa Arab secara umum, silahkan bisa diketikkan di kolom komentar di bawah ini sahabat. Dan apabila sahabat suka dengan channel ini, suka dengan pembelajaran bahasa Arab ini yang ada di channel ini, silahkan klik subscribe untuk berlangganan video-video dari channel ini. Dan materi selengkapnya sahabat bisa unduh, bisa lihat, bisa pelajari lebih lanjut, bisa copy paste juga di www.islamitumudah.web.id. Terima kasih atas perhatian dari sahabat sekalian. Semoga selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.